Silahkan tulis di komentar pernah ganti rugi motor konsumen berapa ya. Jadi sebagai mekanik yang sejati harus tanggung jawab ya, apapun pekerjaannya kita harus benar-benar tanggung jawab. Oke teman-teman, ini Scoopy yang peleknya ukuran 12 itu kita akan bore up. Dan ini sebetulnya sebelum kita garap bore up itu dia udah pakai Nokena seri S4 ya, Nokena seri S4. Namun dia bilang begitu pasang Nokena seri M4 ini motornya itu nggak nyala, dan ternyata saya cek nabrak klepnya terhadap piston. Jadi bisa dicek ini bekas nabraknya. Ini yang nabrak adalah klep bagian exhaust, dia nabrak kepada klep. Nah sebetulnya penyebabnya adalah bukan dari Nokena S4 nya, namun dari pemasangan yang topnya tidak pas. Jadi paketan XZ 130, XZ 150 dan motor-motor lainnya biasanya itu tidak terjadi mentok karena udah kita paketkan. Jadi udah kita uji coba lama, kita pasang. Jadi kalau ada customer biasanya ngeluh mentok itu rata-rata mereka topnya nggak pas. Tapi tenang aja, saya bukan hanya menjual aja, tapi saya kasih solusi, saya arahkan terus sampai benar-benar jadi bagus. Jadi untuk ini project kita BTSP bore up menjadi 130 seperti beat pop sebelumnya. Jadi untuk kalian yang mau tahu atau motornya sama, silahkan tonton terus videonya sampai selesai. Oke, jadi untuk Scoopy yang kali ini bore up itu per klepnya kita ganti pakai per klep BRT yang jenis progresif. Nah, kenapa disebut jenis progresif? Karena ini bagiannya ada yang rapat dan ada yang renggang. Dan uniknya lagi ini pernya bentuknya bukan bulat tapi oval ya. Dan ini materialnya Swedia beneran, Swedia asli. Kualitasnya udah benar-benar bagus. Saya udah pakai juga belum pernah ada masalah. Oke, jadi kita pasang, kita bubut dulu. Oh ya, tapi untuk topi nanti untuk topi yang atas tuh pakai yang ori. Nah biar gak terlalu keras pernya, tapi ininya kita bubut dulu ininya karena ini nggak masuk tuh, mengganjal ya. Jadi bubut dulu ini sedikit, terus ring di headnya dicabut, ring di head ini cabut. Jadi ringnya tarik yang ininya dicabut dulu biar gak ganjal juga dan biar gak terlalu keras ya. Jadi untuk topi klepnya kita bubut sedikit karena pernya lebih gede ya, diameternya lebih kecil, jadi kita bubut sedikit ya. Ini potongan bubutnya kena mata lumayan keras, kalau topi klep ini banyak keras. Nah ini udah masuk, jadi ini bubutnya sekitar 0,5, satu sisi ini jadi 1 mili totalnya. Ini biar udah bisa masuk nih. Nah cakep. Jadi nanti udah ini kita tinggal rakit motornya. Ini camnya mau pakai S4 karena orangnya itu udah beli duluan S4. Jadi tonton terus guys videonya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan bagikan tips. Banyak yang bertanya mengenai itu pasang Nokena Speed ganti per klep gak ya. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi untuk penggantian per klep itu sebetulnya dibutuhkan ketika menggunakan Nokena dengan lip yang lebih tinggi. Jadi kalau lipnya lebih tinggi, yang terjadi biasanya
pernya rapat duluan. Jadi per ini kan ada bagian yang renggang, juga ada bagian yang rapatnya. Biasanya dia rapat, mentok, gak bisa gerak sama sekali, tapi putaran nokenas masih ada. Jadi misalkan ini baru segini, dia udah rapat banget, putarannya masih ada. Nah biasanya terjadinya patah. Jadi biasanya kepala ini yang patah. Nah kepala ini yang patah biasanya akibatnya dari per yang rapat duluan, atau bisa jadi bagian ini yang patah nih. Biasanya topi klepnya yang ini yang patah, jadi keburu rapat. Nah yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah topi klep. Jadi topi klep kadang pada saat menggunakan nokenas dengan lip yang lebih tinggi, dia lip maksimumnya itu mentok terhadap seal klep atau boss klep. Jadi nokenas masih ada jalan, tapi topi klep udah mentok sama seal klep. Akibatnya seal klepnya jadi aus atau boss klepnya rusak, ketekan, biasanya gitu. Dan itu bisa juga menyebabkan ininya patah, atau fatalnya itu ya boss klepnya rusak lah, hancur ya. Jadi saya sarankan untuk setiap pemasangan nokenas itu dicek dulu secara mekanikalnya, diputer apakah ada mentok atau enggak, selain daripada pengecekan tabrakan sama piston. Jadi ini juga harus diperhatikan. Nah yang kedua adalah pemasangan nokenas di Beat ESP, Vario atau juga PCX. Itu si pelatuknya itu ada dua. Jadi pelatuknya itu di sini ada tulisan I-nya ini artinya in. Jadi tidak boleh terbalik. I itu adalah in. Dan untuk yang X itu ada sendiri. Nah ini yang X, dia X ya. Jadi tidak boleh terbalik. Dan satu hal lagi, masalah starter. Jadi ada beberapa yang rubah-rubah motor itu starternya jadi nggak jalan. Nah untuk starter dengan jenis yang ESP atau spool, jadi starternya nggak ada suara, cuma suara gelek gelek gelek. Nah dia itu kalau ADS, ini namanya ADS, kalau ADS ini dilepas biasanya starternya jadi nggak kuat. Meskipun kompresinya kecil, kadang dia nggak kuat start ya. Jadi saya sarankan untuk cc berapapun, kompresi berapapun, ADS-nya ini dipakai aja ya. Karena kalau untuk nokenas BRT, ADS ini tidak mengganggu dan tidak mengganggu performan. Jadi untuk kalian yang masih menganggap bahwa ADS ini dapat membuat tenaga motor berkurang, itu salah ya. Jadi justru ini membantu sekali pada saat starter, jadi lebih enteng starternya. Nah yang kedua, bisa jadi kalau si starternya misalkan ADS-nya terpasang ya seperti ini, tapi tidak bisa starter, bisa jadi bagian pelatuk yang sebelah sini udah aus ya. Jadi udah aus sebelah sini, jadi starternya nggak kuat. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah ketika penggunaan nokenas yang jenis ADS itu kadang kalau lamsamnya terlalu kecil banget atau menuju mati, itu bunyinya agak kasar ya, kayak kecek, dan digas itu langsung hilang, dan itu nggak masalah sih. Jadi itu jangan khawatir, itu bukan sesuatu yang ada kerusakan, tapi lamsamnya terlalu kecil sehingga menjadikan ADS-nya aktif. Nah ini yang bunyi gini, kecek ya. Jadi nanti kita akan pasang Scoopy-nya ini semua rakit, nanti kita coba hidupkan dan kita dyno. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Nah untuk pemasangan per klep juga jangan sampai kebalik ya. Jadi bagian yang rapat itu selalu di bawah, jangan kebalik ini. Jadi bagian yang rapat untuk per klep itu selalu di bawah ya guys. Jadi teman-teman, ini adalah bagian terpenting pada saat kita proses bore up, itu adalah headnya itu harus kita torsi ya. Jadi biar pengencangan baut headnya itu lebih merata, dan kalau untuk yang radiator itu minim untuk bocor biasanya. Ini bit kita torsi kita lebihkan torsinya jadi 20 ya. Kalau udah plug itu berarti dia udah. Dan pada saat pemasangan baut headnya itu harus dibersihkan
Karena kalau ada kotoran atau apa dia akan ngeper. Jadi begitu dikencangin ini nggak bunyi ceklek, malah semakin keras dan itu resikonya dol biasanya. Jika sampai kelek ini. Nah, dan untuk pit sebetulnya untuk pit juga itu kalau saya pribadi ini pakai lem ya untuk headnya, karena bit itu tipis, jadi bagian packing itu tipis. Jadi kalau nggak dikasih lem itu pengalaman untuk jangka panjangnya biasanya bocor kompresinya, dan biasanya kalau bocor kompresi ke pinggir si filter udaranya ngeluarin asap biasanya. Tapi di knalpot nggak berasap, cuman di filter biasanya dia berasap karena si tekanan kompresinya ngebalik ke ruang bakar. Nah, sampai salah karena topnya ini kemarin kan ini udah mentok ya, jadi kondisi dibawa ke bengkel itu dalam kondisi motornya mati nggak hidup. Nah, ini kunci setelan keteng saya kecil mungil ya. Ini barangnya udah hilang sebetulnya. Ini udah top. Ini posisinya udah top. Jadi untuk teman-teman jangan pernah takut bikin motor sampai jebol ya, karena saya juga belajar ya dari kesalahan. Tidak ujuk-ujuk bisa seperti ini, harus ada proses bertahap. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mengalami jebol dan ganti rugi, silahkan tulis di komentar pernah ganti rugi motor konsumen berapa ya. Jadi sebagai mekanik yang sejati harus tanggung jawab ya, apapun pekerjaannya kita harus benar-benar tanggung jawab. Oke, jadi untuk memastikan klepnya ini bentur terhadap piston itu, kalau saya caranya begini. Nah, ini kan misalkan di top ya, jadi kita misalkan posisi di top. Nah, setelah posisi di top itu Anda putar lagi menuju overlap. Cirinya overlap adalah tanda top di magnetnya sama seperti top biasa, namun kedua klepnya rapat. Nah, ini seperti ini nih, namun kedua klepnya rapat. Nah, kebanyakan yang terjadi piston nabrak itu pada saat overlap. Jadi caranya adalah Anda pakai T10 kayak gini. Ini pada saat overlap, kalau misalkan ditekan, nah ditekan seperti ini ada jarak main, artinya coakan klepnya aman ya. Dan satu lagi yang X, kalau yang X memang agak susah, kalau yang X harus agak ini. Nah, jadi kalau ada gerak itu berarti klepnya aman. Coba dulu ya. Masih ada gerak, berarti coakan klep aman, tidak mentok. Tinggal kita setel aja. Nah, untuk packingnya 1 lembar, packing headnya 1 lembar, itu sebetulnya pemasangan cam BRT tidak usah didial, jadi langsung pasang juga udah bisa. Cuman kalau untuk mengetahui ukuran atau hitungan nokenasnya yang bagus, silahkan Anda dial. Dan ingat, kalau di dial ketahuan misalkan angkanya kurang pas, terus Anda nggak geser, buat apa Anda dial ya? Jadi ingat, karena dial motor itu bukan bikin motornya kencang, tapi untuk mengetahui ukuran durasi cam. Kalau ada yang nggak pas, silahkan geser dan hasilnya bakal ajib ya. Ya, jadi untuk setelan klep banyak teman-teman yang menanyakan, Pak, setelan klep berapa sih Pak? Ya, saya kasih jawaban dulu. Untuk setelan klep untuk nokenas BRT itu rata-rata 0,10 sampai dengan 0,15 ya. Saya kasih tahu itu 0,10 sampai dengan 0,15, dipilih aja baik in maupun X, itu standarnya segitu biasanya. Oke teman-teman, ini motornya udah beres kita dial, dan ukuran camnya ini sama seperti dengan BRT. Dan untuk durasi, kalau untuk saya lihat ini durasinya untuk bawah ke tengah, jadi karakter camnya itu bawah ke tengah karena si customernya ini udah beli S4 duluan, jadi tidak apa, kita pakai aja. Paling nanti untuk bantu putaran atas bisa dari CVT atau dari nextnya ke depannya throttle body dibesarkan bisa. Jadi ini motor tinggal ditempelin semua, kita nyalakan, kita dyno, udah selesai ya.
teman-teman, akhirnya Scoopy yang kita upgrade dengan paket yang sebelumnya seperti Bitpop itu udah selesai. Dan hasilnya ternyata ada suatu hal. Jadi yang pertama itu sebelum saya perbaiki CVT-nya itu dapat 9,87 horsepower. Nah, artinya sama dengan si Bitpop yang sebelumnya. Kalau Bitpop sebelumnya adalah 98 horsepower. Tapi CVT-nya belum saya ubah waktu itu. Dan yang ini juga sama. Nah, akhirnya saya ubah CVT, saya bubut pulihnya dan saya turunkan blood rollernya itu menjadi 11,11 horsepower. Jadi ada perbedaan, nambah 1 horsepower. Nah, bisa dilihat untuk di bagian sini, ini yang garis merah adalah settingan sebelumnya dan yang biru adalah settingan yang terakhir. Nah, untuk yang biru saya sengaja dikasih settingan yang agak ekonomi di bagian bawah. Ini supaya RPM-nya langsung naik karena ini rollernya ringan, ya. Dan untuk kita lihat di grafik 5 grafik, ya, untuk di 5 grafik bisa dilihat di sini. Ini untuk yang sudah diubah CVT-nya itu adalah 11.000 RPM dengan waktu 7,69 detik. Kalau yang sebelumnya itu 9,6 itu 6,55 detik. Jadi sebetulnya 11.000 ini lebih cepat ditempuh dengan 7,69 detik. Nah, di sini untuk akselerasi loncatan awal itu untuk yang udah diubah CVT-nya itu naik menjadi 29 dari 26. Berarti ada kenaikan torsi akselerasi itu sekitar 3, ya. Dan waktunya juga lebih cepat di bagian paling bawah. Dan untuk speed, ya, untuk speed bisa diperhatikan ini untuk yang udah diubah itu cenderung lebih tinggi dibanding yang enggak. Jadi di detik 2,8 detik itu yang diubah itu udah 66, sedangkan yang bawaan itu 61, berarti ada selisih sekitar 5 kilo. Oke, jadi untuk bore up Scoopy alhamdulillah selesai dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Dan intinya adalah setiap apa yang ubah itu butuh penyesuaian, yaitu kalau Matic itu sebetulnya lebih sulit daripada motor yang gigi. Kenapa? Karena Matic itu cenderung mesinnya oke, kalau kakinya nggak benar, misalkan CVT-nya nggak benar, itu hasilnya yang keluar tenaganya itu nggak semua. Jadi potensi tenaganya itu nggak semua, biasanya terbuang di daerah CVT. Jadi untuk kalian yang mau upgrade motor Scoopy, silahkan beli partnya ke saya secara online jika Anda jauh dari kota Bandung, atau jika Anda mampir ke Bandung silahkan saya akan garap. Dan untuk paketnya ini sama dengan Bitpop, BTSP, dan Bitstreet. Jadi sekian video kali ini, semoga ada ilmu dan manfaatnya. Salam bore up motor, salam bacip motor, gaskeun.